sebenarnya anak-anak di sini ini sangat-sangat memiliki potensi yang luar biasa, tetapi mungkin dukungan baik dalam lingkungan keluarganya atau lingkungan sekitarnya yang tidak mendukung, yang tidak melihat adanya bakat dalam diri mereka gitu, yang akhirnya membentuk pribadi mereka, jadi menimbulkan rasa tidak percaya diri akan kemampuan mereka. Nih, kalau yang ada warna batu ini, tahu ini enggak? Mungkin kalau dilihat flashback dulu, kalau misalnya nggak ketemu ibu, menjadi Manda yang biasa aja, kayak nggak akan kepikiran tentang kuliah dan sebagainya. Karena dengan ibu sangat support aku akan banyak hal itu tadi, aku jadi makin semangat untuk menggapai cita-cita aku dan aku bisa dari titik ini. Saya ingin anak-anak di sekitar lingkungan kami ini nanti ke depannya mereka akan bisa berdikari secara mandiri, lalu juga mereka bisa mengangkat harkat, martabat, dan derajat orang tuanya, lalu juga mereka bisa mencapai impian-impian yang mereka inginkan. Jadi mereka berawal dari sini, mereka belajar, mereka mendapatkan banyak ilmu, dan mereka juga menyebarkan ilmu mereka yang mereka miliki kepada orang lain. Prihatin dengan kondisi anak-anak di sekitar lingkungan tempat tinggalnya yang hanya mencari cacing dan bermain gadget, Lia Ayu Susilowati mendirikan Sanggar Budaya Sailia sebagai tempat pelatihan kerajinan dan keterampilan pada anak-anak. Jadi kebetulan di lingkungan kami ini masih banyak anak-anak yang berasal dari kalangan prasejahtera, di mana mereka ini sehabis pulang sekolah, mereka memerlukan uang tambahan untuk besoknya mereka bisa bersekolah, yaitu dengan mencari cacing. Nah, jadi setiap anak itu mendapatkan kurang lebih sekitar 2.000 sampai 3.000 itu untuk uang jajan mereka, seperti itu. Banyak sekali anak-anak generasi muda ini sekarang sudah mulai melupakan warisan-warisan Nusantara. Mereka lebih banyak seperti bermain gadget atau juga istilahnya untuk hanya sekedar berkumpul-kumpul aja gitu. Memetik dedaunan menjadi aktivitas rutin Lia Ayu Susilowati saat akan membuat sebuah kerajinan. Tinggal di dekat kawasan industri menginspirasi Lia untuk memanfaatkan limbah dari lingkungan sekitar. Lia tak sendiri, ia juga akhirnya mengajak anak-anak yang tinggal di sekitar rumahnya untuk mencari bahan alami guna dijadikan kerajinan bernilai ekonomis. Yang keringnya juga tuh buat aksesoris. Kondisi masyarakat di daerah saya ini kebetulan karena daerah kami ini merupakan daerah 1000 industri yang dimana banyak sekali limbah-limbah, sampah di sekitar lingkungan kami, dan juga kurangnya untuk pengolahan sampah atau bahkan tempat-tempat sampah. Jadi limbah dan sampah-sampah itu dibuang begitu saja di tengah-tengah jalan, terutama ya limbah rumah tangga, lalu juga ada dari limbah-limbah plastik dan sisa dari limbah busa eva. Itu jadi anak-anak awalnya juga mungkin percaya tidak percaya gitu ya, kok bisa gitu dari daun jadi tekstil, lalu juga dari bunga, lalu juga dari sisa bumbu dapur, bahkan juga dari sisa-sisa plastik, botol plastik itu bisa dibuat menjadi manik-manik gitu. Jadi mereka awalnya penasaran gitu. Lalu mereka juga akhirnya terjun langsung untuk mencari limbah-limbah tersebut, dan mereka juga yang mengolah limbah-limbah tersebut. Jadi mereka akhirnya sekarang paham, oh ternyata dari sampah ini, dari limbah ini ternyata bisa diolah. Jadi antusias anak-anak ini sangat tinggi sekali, jadi mereka senang gitu mencarinya.
Di Sanggar Budaya Sailia inilah, Lia memberikan edukasi bagaimana memanfaatkan limbah serat alam dan berbagai keterampilan bagi anak-anak di wilayah ini. Lia merasa anak-anak tersebut memiliki potensi yang harus dikembangkan dan dilatih lagi melalui kegiatan-kegiatan kriya. Jadi berawal pada tahun 2020, sebelum Sanggar Budaya Sailia didirikan, dulunya Sanggar Budaya Sailia ini adalah bekas PAUD, lalu akhirnya menjadi gudang yang akhirnya jadi ruangan yang tidak terpakai. Karena semakin banyak anak-anak sanggar, akhirnya kita merenovasi ruangan ini untuk dijadikan tempat belajar seperti itu. Akhirnya dari 5 orang, lalu masuk 7 orang, jadi 12 orang, 30 orang, 50 orang, 70 orang, dan sekarang alhamdulillah sudah mencapai 170 anak. Untuk jenis kegiatannya banyak sekali. Jadi di sini selain keterampilan, mereka juga kita ajarkan bagaimana cara berbisnis, lalu juga bagaimana cara membuat produk-produk yang istilahnya mungkin nanti akan laku di pasaran, lalu juga produk-produk yang mengikuti dengan tren mode. Nah, jadi anak-anak di sini belajar berbagai macam jenis kerajinan. Nah, ini hasil produk dari anak-anak di Sanggar Budaya Sailia. Nah, ini contohnya terbuat dari karung goni, dalamnya dari botol Yakult. Ada juga dari limbah gedebong pisang, lalu juga sisa-sisa tekstil, lalu juga ada ini seperti ini eceng gondok. Nah, ini eceng gondok, ada juga mendong, seperti ini. Lalu juga ini ada kulit jagung yang sudah kita keringkan. Melalui Sanggar Sailia, Lia ingin agar anak-anak di sekitarnya memiliki kesempatan untuk menciptakan produk-produk bernilai ekonomis. Beberapa yang biasa dibuat diantaranya kerajinan dari serat alam ataupun tumbuhan, kriya dari bahan limbah, dan pewarna alam. Jadi pertama, untuk bahan limbah dan serat alam itu sendiri adalah bahan yang sangat mudah didapat di lingkungan sekitar kita ya. Jadi tanpa kita mengeluarkan modal pun kita bisa untuk mengolah bahan-bahan seperti tadi limbah atau sampah tersebut. Karena di lingkungan kami ini sudah banyak sampah, jadi kita tidak mau lagi mencemari lingkungan. Jadi contohnya seperti kita mengolah dari pewarna-pewarna alamnya aja, kita olah dari sisa-sisa limbah. Jadi seperti kayak limbah dari dapur dan segala macamnya ini kita olah menjadi pewarna alam, di mana pewarna alam tersebut kan ketika dia meresap ke dalam tanah itu aman. Jadi dibanding dengan pewarna sintetis, dengan menggunakan serat alam, lalu juga memanfaatkan limbah-limbah sampah itu mungkin sedikit meminimalisir dampak kerusakan lingkungan. Saya pun mengajak anak-anak di lingkungan sekitar kami ini untuk mempelajari hal-hal apa yang ada di lingkungan ini yang nantinya mereka bisa kembangkan, mereka bisa membuat menjadi suatu karya untuk mereka nanti mungkin kedepannya bisa berwirausaha mandiri, lalu juga mungkin nanti akan membuka produk-produk mereka sendiri. Jadi di Sanggar Budaya Sailia ini mereka diajarkan berbagai macam jenis kerajinan. Jadi ada sekitar 72 jenis kerajinan yang itu hampir seluruhnya itu diolah dari hasil sisa limbah dan serat alam. Sejak tahun 2020 berdiri, hingga saat ini sudah ada ratusan anak yang mengikuti kegiatan di Sanggar Budaya Sailia. Amanda, salah satu anak didik pertama di Sanggar Sailia yang sudah merasakan pentingnya kehadiran sanggar ini. Amanda awalnya tak menyangka bahwa akhirnya ia akan bisa berkuliah sesuai dengan harapannya setelah ia bergabung dengan Sanggar Sailia. Nama saya Amanda Chandra Maharani, sekarang saya berusia 20 tahun dan saya berdomisili di Cikopa, Tangerang. Sekarang saya sedang menempuh pendidikan di Institut Seni Indonesia Surakarta dengan jurusan Desain Mode Batik semester 4. Awal
Awalnya aku nggak expect kalau misalnya akan belajar banyak hal di sini, karena awalnya aku cuma pengen bisa menggambar dan bisa membuat baju aja. Tapi setelah masuk ke dunia ini, ibu mengajarkan banyak hal tentang mengenai serat alam itu tersebut, lalu mengenai batik, dan banyak juga kayak pelatihan-pelatihan yang aku sebenarnya tidak tahu akan itu, jadinya belajar dari awal dan mengerti akan tentang kesenian. Kayak gini, itu full batik, terus ekornya ini mix ini, Iya. Nanti tapi di bagian sininya kamu kasih payet ya. Nah, terus penting juga bagian depan, kamu mau ngambil simetris apa asimetrisnya? Kalau asimetris kamu bisa ngambil dari sini, misalnya si bunganya ini. Amanda ini memiliki tekad yang kuat untuk mewujudkan impiannya. Jadi Amanda ini datang ke saya untuk mencoba belajar karena dia ingin sekali menjadi seorang fashion designer. Tetapi basic dia ini bukan seorang fashion designer, bahkan dia sama sekali tidak bisa untuk membuat desain. Jadi dia ingin belajar. Kebetulan saya membuka butik juga yang bernama Sailia Butik Tangerang. Jadi dia mencari info itu dari Google. Dia bertemu dengan saya. Lalu juga selama 1 bulan itu dia ingin sekali belajar secara gratis, belajar di saya itu. Lalu kemudian Amanda ini mendapatkan berbagai macam pelatihan seperti membatik, melukis dan sebagainya, yang kemudian dia kembangkan lagi. Lalu juga kita ikutkan juga Amanda lomba-lomba baik tingkat daerah atau provinsi, sehingga alhamdulillah Amanda ini mendapatkan beasiswa dan sampai ke perguruan tinggi dengan prodi desain mode batik. Jadi apa yang dia pelajari selama di sini, alhamdulillah memberikan manfaat, memberikan wawasan tambahan bagi dia untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Mau isen apa? Di bawah. Tarik lagi ke sini. Menurut saya sendiri ini sangat sesuai karena ibu menyediakan banyak fasilitas juga di sini untuk kita yang benar-benar mau belajar, untuk kita benar-benar mau mencari tahu akan sesuatu, apalagi tentang seni itu sendiri. Jadi benar juga tadi kita juga ada tambahan uang kalau misalnya kita lagi ada event atau pelatihan. Dari pertama ketemu ibu itu ibu sangat humble banget dan ibu sangat memberikan positive vibes kepada saya, dan ibu juga selalu support bagian mental, support secara fisik, semuanya ibu sangat support. Anak-anak di Sanggar ini banyak sekali yang cerita dengan saya. Mereka ingin mewujudkan mimpinya menjadi seorang fashion designer, lalu juga ingin membuka butik, lalu ingin menjadi guru dan sebagainya. Jadi tidak hanya mengajarkan kerajinan-kerajinan saja, tapi di sini juga saya mendalami bakat dan minat mereka. Jadi ketika sudah terlihat bakat dan minat anak ini, kami akan mengarahkan. Yang pertama pastinya mindset ya, ibu benar-benar mengubah pola pikir aku menjadi benar-benar lebih berwawasan lagi, lebih jauh lagi mengenai tentang adanya kesenian. Lalu ibu juga memberikan kita kayak pelatihan itu yang sangat bermanfaat juga buat kita semua, menjadikan waktu luang kita sangat berharga. Lalu kita juga menjadi tahu akan kedepannya akan mau menjadi apa dan bagaimana.
Dengan saya di sini sangat berdampak besar karena dengan saya mengikuti beberapa pelatihan dan pengajaran yang diikuti juga oleh Ibu Celia, lalu mengikuti beberapa lomba yang saya ikuti, akhirnya saya bisa keterima di institut yang saya mau. Anak-anak di Sanggar Budaya Sailia tak hanya diajarkan membuat kerajinan dari benda-benda di sekitar, namun juga diasah kemampuannya dalam bidang tari, modeling, dan public speaking. Hal ini dimaksudkan agar mereka mampu berdaya saing dan berkembang di zaman modern saat ini. Sangat bagus sih, ada Sanggar Budaya Sailia. Jadi anak biasanya pulang sekolah main, sekarang ada kegiatan. Yang biasanya nggak bisa nari, jadi bisa nari. Terus bisa ada kegiatan lah, pokoknya banyak kegiatannya di sini. Kayaknya lebih banyak bermain aja gitu loh Bu. Kalau nggak ada Sanggar Budaya Sailia, nggak ada kegiatan apa-apa. Sangat penting banget. Soalnya kalau di sekolah kan suka ada kegiatan nari, yang tadinya anak saya nggak bisa nari jadi bisa nari. Terus sekarang anak saya juga sering ngajarin teman-temannya nari, jadinya ada bermanfaat gitu. Saya hanya bermodalkan ilmu yang saya miliki saat itu. Jadi dengan mengolah tekstil, mengolah hasil-hasil limbah yang akhirnya saya buat menjadi berbagai macam produk yang kemudian alhamdulillah diterima di masyarakat. Lalu juga saya akhirnya membuka bisnis dari hasil serat alam dan limbah tersebut. Dan kemudian akhirnya saya membuka butik dan sekarang saya bisa membuka sanggar untuk anak-anak yang ingin belajar di sini. Ini dari daun asli ya, namanya daun jati. Ini daun jati, ini juga dari daun jati. Nah, ini ada yang tahu terbuat dari apa? Dari kulit jagung, ya. Ini dari kulit jagung. Lalu juga ini ada sisa rempah-rempah bumbu dapur ya. Ini yang buat ini adalah kakak-kakak di sini ya. Jadi mereka belajar melukis. Anak-anak juga sudah mampu secara mandiri mengaplikasikan ilmu yang sudah didapat kepada adik-adik kelas berikutnya yang belajar di sanggar ini. Dari situ, mereka bisa mendapatkan penghasilan tambahan. Ini dari kayu. Ada beberapa anak di sini yang membantu dan juga menjadi trainer-trainer untuk adik-adiknya. Dan di sini juga kita membuka untuk kelas umum, di mana juga di sini juga ada kelas untuk yang berbayar. Jadi trainernya ini berasal dari anak-anak sanggar yang tadinya awal dari keluarga prasejahtera itu untuk mengajar. Jadi mereka mendapatkan penghasilan tambahan dari kelas umum tersebut. Itu semua dari anak-anak sanggar. Jadi dari yang mereka awalnya merintis bareng-bareng di sini, akhirnya mereka juga bisa ikut membuka kelas di sini dan mendapatkan penghasilan dari sini. Jadi tanpa mereka jauh-jauh kemana-mana, akhirnya mereka mendapatkan penghasilan dari sini dengan membuka kelas umum. Untuk lingkungan sekitar dan alam tentunya akan semakin
mungkin akan semakin banyak orang memiliki pengetahuan atau wawasan untuk menjaga dan melestarikan lingkungan di sekitar kita dengan memanfaatkan sisa-sisa dari limbah dan serat alam yang ada di lingkungan sekitar. Dari alam untuk kita kembali ke alam. Saya pengen anak saya sama adik-adik saya di sini jadi lebih maju, sukses juga buat Sanggar Budaya Sailianya. Harapan saya untuk anak-anak di sini lebih maju, lebih mandiri dengan mengikuti program budaya Sailia. Kehadiran Sanggar Sailia memberi banyak harapan pada ratusan anak agar dapat sukses dan mengejar mimpinya. Generasi muda juga diharapkan mampu mencintai seni dan budaya serta memanfaatkan bahan alam di lingkungan sekitar. Kedepannya mungkin dari awal aku pengen jadi fashion designer yang dari dulu udah aku impikan. Lalu aku juga pasti akan sama mungkin seperti ibu akan membantu adik-adik atau teman-teman yang ada di sekeliling atau di lingkungan untuk mencintai dan menjaga tentang keindahan alam sekitar dan memanfaatkan bahan-bahan ataupun tumbuhan yang ada di sekitar bisa menjadi produk yang lebih ekonomis. Saya ingin anak-anak di Sanggar Budaya Sailia ini bisa tercapai semua impiannya dan keinginan mereka menjadi apa yang mereka inginkan dan apa yang mereka harapkan dengan bekal ilmu yang telah mereka miliki agar nanti mereka bisa mandiri dan berwirausaha sendiri.